Oke. Jadi, em, mulai aja cara menjuri debat itu gimana? Secara spesifik kita akan eh, membicarakan tentang Asian Parliamentary ya. Nanti kurang lebih sama sih kalau buat BP, tapi paling bedanya di em, speaker scores doang. Kalau enggak di speaker scores tuh nanti cari cara deliberasinya beda. Tapi fokusnya ke AP dulu karena emang kita ya fokusnya di situ lebih gampang. Oke, jadi eh, beberapa pertanyaan yang biasanya ditanyain kita akan jawab di sini. Satu, bagaimana cara menilai apakah argumen itu terdengar bagus atau enggak? Jadi cara tahu kalau itu bagus atau tidak, itu tuh pakai parameter apa, pakai cara penentuannya gimana? Itu nanti dikasih tahu. Terus habis itu kedua, bagaimana cara misalnya membandingkan argumen satu yang tipping pointnya beda, titik pertentangannya beda dengan satunya itu cara pembandingannya gimana nanti framingnya misalnya mereka berbeda, konteksnya berbeda itu nanti cara membandinginnya pakai apa aja. Jadi gitu nanti dijawab. Habis itu apa yang kamu harus lakuin kalau misalnya mereka em, kurang jelas, kamu nggak begitu ngerti tentang hal-hal yang mereka bicarakan nanti di mana harusnya gitu. Terus bagaimana keempat poin perbandingan yang harus diambil kalau misalnya kamu titik poinnya tuh berbeda dengan juri yang lain. Nah, kalau misalnya eh, titik pertentangannya tuh berbeda, titik pertimbangannya berbeda, keputusanmu juga berbeda, itu cara deliberasinya nih gimana secara detail sebagai panel atau sebagai chair. Juri yang di tengah biasanya begitu. Ya, terus kemudian bagaimana cara buat berdiskusi dengan juri lain. Oke, jadi se- secara umum jadi juri di debat parlementer itu tidak menjuri orang lain berdasarkan parameter baik atau buruknya kamu sendiri. Contohnya gimana? Kalau misalnya kamu anak ekonomi, terus kamu dengar pembahasan tentang ekonomi dengan teori-teori tertentu yang hanya kamu mengerti dan kamu kadang-kadang, oh, aku tahu kalau ini bakal bisa terjadi karena ini adalah riset yang aku tahu pernah terjadi dan bakal terjadi. Kalau misalnya kalian pakai parameter itu salah karena tidak semua juri punya background ekonomi misalnya. Jadi ini adalah alasan kenapa kemudian kamu nggak boleh bias terhadap ekonomi, anak-anak ekonomi doang atau misalnya anak HI di mana mereka bawa teori-teori tertentu. Jadi kamu nggak boleh bias terhadap opini dan pengalamanmu sendiri yang sudah terkumpul. Di mana kamu harus menjuri sebagai average intelligent voter. Jadi average intelligent voter ini nih orang-orang yang biasanya ada di jalan, tapi mereka lumayan pintar, mereka bisa mengerti tentang argumen asal dijelaskan, tapi mereka nggak bakal tahu tentang masalah yang super spesifik gitu. Jadi kalau misalnya mereka bakal tahu misalnya ekonominya di dunia right now is not well gitu. But they're not going to know the specific economy about, for example, Somalia and what they import and export and things like that. You have to specifically tell them um, apa yang terjadi di situ dan justifikasi kenapa kemudian harus pakai konteks misalnya Somalia gitu. Jadi average intelligent voter generally are average people, orang rata-rata begitu, yang memiliki kemampuan untuk ngevote atau berpartisipate di pemilu gitu. Nah, ciri-ciri secara detailnya lain tuh gimana? Uh, More specifically, their characteristics are one, mereka bisa menilai argumen berdasarkan logika. Meskipun ada contoh kasus, harus ada arah logika terhadap mengapa contoh kasus itu masuk dalam argumen mereka. Jadi tidak bisa hanya, oh ini ada contoh kasus, tiba-tiba menang. Nggak, itu bukan de facto alasan mereka kemudian menang. Terus dua, mereka nggak bisa memahami teori yang sangat spesifik. eh, Mereka harus dijelaskan tentang teori tersebut, kenapa teori itu kemudian relevan dengan cara logika orang umum misalnya. Dua, mereka juga harus disuapi tentang masalah yang lebih penting dan manfaat yang lebih penting. Kalau misalnya, oh ini ada manfaat yang eh,
sangat-sangat bagus nih. Terus satunya juga ada manfaat yang sangat-sangat bagus, like two large benefit that is proposed. I question then like which benefits impacts more people karena jatuhnya kan deadlock kalau misalnya kayak gitu tarik-tarikan. Jadi you have to be fed towards what is the most important matter at this point in this debate gitu misalnya di debat ini paling penting yang mana. Right? So these people also want human rights. Kalau misalnya mereka nggak mau hak asasi manusia, kamu harus justifikasi dong. Kenapa kemudian kayak membunuh sesuatu, like membunuh misalnya kayak small amount of people, orang yang sedikit itu lebih terjustifikasikan dengan orang yang banyak misalnya pakai metrik utilitarian. Bahkan kalau misalnya ada benefit yang lebih gede, ketika kamu membunuh beberapa orang yang like a smaller amount of people, let's say, or sacrifice an amount of people in a motion, misalnya mosi zombie apocalypse where you have to kill a certain amount of infected people in order to make people safe, right? So you have to kind of still justify why that's okay to kill those people. So principally, that still does away. Just because it has a lot more benefit, it does not mean kemudian kayak menghilangkan keinginan orang ini untuk um, tidak menjustifikasi hak asasi manusia gitu loh. Jadi kayak kamu harus masukin another reason kenapa itu melindungi hak asasi manusia juga kalau misalnya mereka melakukan hal tersebut. Jadi kayak harus ada comparison kayak principally you have to compare as well. They also uh, are able to mengerti argumen dengan penjelasan yang memadai tentang kenapa mereka bisa menyampai ke kesimpulan tersebut begitu. Eh, nah, cara menilai argumen nih ada beberapa cara. Ini ada 5 poin sebenarnya. Satu adalah beban pembuktian. Pemenuhan dari beban pembuktian itu adalah burden fulfillment. Nah, kamu harus menghubungkan kembali dengan perdebatan. Jadi melalui misalnya motion apa what spirit of the motion that they are proposing. So ini tulisan jenis gerakan was mistake from like translation. Um, right. So have they succeeded in proving the burden, the spirit of the motion kayak apa namanya semangat dari mosi itu sendiri menentukan apakah misalnya mereka sudah uh, framing dengan benar kayak oh ini beban pembuktian kita nggak harus membuktikan hal yang lain. Nah ini burden fulfillment nanti bakal dijelasin selanjutnya terhadap kayak semangat mosi itu apa aja jadi bisa disesuaikan dengan situ dan juri bisa kurang lebih mencocokkan kalau misalnya argumen mereka tuh sudah cocok dengan burden fulfillment atau gimana. Kalau misalnya mereka sudah dekat terhadap burden fulfillment itu berarti argumennya lumayan bagus. Kalau misalnya mereka bisa menjelaskan proses analisis atau kayak analisis secara proses bagaimana mereka bisa sampai ke argumen tersebut itu jauh lebih bagus juga. Nah, proses analisis tuh kayak gimana? Jadi, apakah ini masuk akal gitu loh? Eh, Cuma gara-gara A terjadi, apakah itu kemudian menciptakan dampak C, manfaat C? Nah, kan biasanya kalau kamu mau bilang kalau, oh ini akan membantu aktor rentan untuk melindungi diri jika kita misalnya mendorong pergerakan sosial ini. Nah, pergerakan sosial kan nggak kemudian langsung translate ke keamanan aktor rentan. Di mana kamu harus menjelaskan keamanannya itu gimana diraihnya. Apakah dalam bentuk kebijakan pemerintah? Apakah dengan cara kayak social welfare atau kayak uang yang dikasihkan dari pergerakan sosial tersebut? Atau mungkin cancel culture di mana feminist movement, for example, bisa nge-cancel orang-orang yang jahat terhadap perempuan atau kayak harass women, for example. That's how you create the impact, right? For example, ya. So that is proses analisis. Proses analisis adalah semua yang harus dijelasin sebelum kamu dapat ke dampak tersebut, gitu loh. Jadi, ya, apakah mereka sudah menjelaskan B sebelum mereka sampai ke C, gitu. Eh,
Mereka sudah menjelaskan belum untuk mendapat kesimpulan manfaat atau that specific harm, right? Also, just because it can happen, cuma karena itu bisa terjadi, bukan berarti itu akan terjadi most of the time atau setiap saat atau kayak kebanyakan dari uh, kebanyakan kalinya gitu. Jadi seberapa besar kemungkinan uh, hal ini terjadi itu harus dijelaskan. Jadi kayak proses analisis yang kamu jelaskan sebelumnya, kamu harus buktiin kenapa kemudian proses analisis ini lebih memungkinkan untuk terjadi, lebih mudah untuk terjadi gitu. Iya, dan biasanya ini dilakukan dengan memberikan contoh kehidupan nyata dalam bentuk konteks kayak, oh ini tuh negara yang misalnya demokratis, ini adalah negara yang liberal. Berarti kalau misalnya kita mendorong pergerakan sosial feminisme, ini akan lebih mungkin terjadi karena reception dari masyarakat itu lebih mudah untuk diedukasi dan ini lebih mudah untuk dikasih urgensi untuk ngevote eh, ngevote aktor politik tertentu yang mendukung feminis itu lebih mudah untuk mengedukasi semuanya itu karena mereka ada dalam konteks negara maju misalnya kalian bisa ngasih sebuah konteks di situ tergantung dari emosi sama framing dari um, speaker-speaker sebelumnya. Selain itu juga dari analisis aktor. Nah, analisis aktor tuh misalnya um, feminist movement itu tuh ada siapa aja sih? Kemampuan dari aktor feminist movement tuh kayak gimana? Feminist movement itu tuh banyak kok orangnya gitu. Jadi kayak mereka tuh punya banyak kekuatan, di mana mereka juga punya banyak uh, aktor politik perempuan yang kuat, misalnya kayak Michelle Obama dan macam-macam. Dan ini adalah alasan kemudian kenapa kamu bisa dapat modal atau capital to pursue certain social movement. That itu sangat-sangat oversimplifikasikan, tapi secara umum begitu. Jadi aktor tuh kemampuan dari mereka tuh bisa sampai mana. Terus juga kayak mereka tuh kepentingannya apa aja sih, mereka maunya apa. Itu biasanya terbangun dari uh, your nature versus nurture. Jadi kayak kepentinganmu tuh di mana kayak gitu. Dan juga kayak your ability to kind of like orang ini tuh practically kayak gimana. Kayak misalnya kayak Xi Jinping itu sifatnya kayak gimana. That's different it's going to be different. For example, like Obama, they're different actors, they're going to act differently, right? So, characterization atau karakterisasi adalah penjelasan sifat dari orang seperti itu. Ya, begitu. Dan aktor bukan cuma satu perseorangan, tapi juga bisa sebuah gerakan sosial atau juga bisa sebagai aktor politik yang berbentuk negara. Jadi kayak Cina versus Amerika itu beda kan sifat ekonominya gimana. Mereka tuh ekspor atau impor atau negara industri atau apa. Itu juga bisa jadi karakterisasi. Jadi, you can use that as a likelihood analysis in your process analysis itself to prove why that process analysis is possible. Untuk membuktikan kenapa kemudian prosesmu tuh mungkin terjadi kalau misalnya kalian bisa memberikan konteks-konteks ini dan analisis aktor tersebut. Selain itu, untuk menilai argumen atau kayak speech, pidato, kalian harus melihat terhadap engagement yang dilakukan. Mereka kalau misalnya memberikan banyak banget likelihood dan kayak kemungkinan hal itu terjadi, tapi mereka nggak pernah main di konteks lawan, itu jadi agak susah buat ngecuri still. Karena kayak pidato yang baik adalah pidato yang bisa menghasilkan debat yang baik. Karena kita bukan cuma pidato biasa gitu loh. Tapi kita tuh ada di debat gitu. Jadi kalau misalnya mereka berhasil dalam memain dalam konteks lawan secara dermawan, kemungkinan mereka juga akan bisa menang. Tapi cuma gara-gara mereka engage, bukan berarti ini jadi tipping point. Tapi kayak seberapa baik mereka engage, seberapa dermawan mereka bisa um, berinteraksi dengan pidato mereka gitu. Jadi mereka harus menyanggah, memberikan A minus, kayak tidak itu bakal tidak akan terjadi. Terus mereka sanggahannya juga lanjut ke
Walaupun seburuk-buruknya apa terjadi, kita tetap lebih baik. Kenapa? Dadadadadadad. Itu ada alasan mereka kemudian bisa engage dengan um, baik dan juga dapat tipping point gitu. Jadi tidak uh, deadlock atau kayak tabrakan di situ. Nah, selanjutnya adalah picturization. Jadi seberapa bagus manfaat atau seberapa parah harm yang didapatkan oleh orang kalau misalnya mereka melakukan kebijakan tertentu atau kayak mereka menjelaskan sebuah argumen tertentu. Jadi kayak apa modelnya? Apakah masuk akal kemudian di hidupan nyata bentuknya nanti kayak gimana? Misalnya eh, kamu mau memberikan perlindungan terhadap aktor rentan. Oke, perlindungannya itu dalam bentuk apa? Apakah ini perlindungan secara ekonomi, sosial, atau secara norma? Dan kenapa kemudian secara norma itu akan membantu mereka di daily lives, kehidupan sehari-harinya mereka gitu, dibandingkan dengan ekonomi. Perbedaannya apa? Secara langsung atau tidak langsung, misalnya manfaat ini terjadi ke mereka. Dan kenapa kemudian langsung itu lebih penting gitu. Jadi picturization-nya itu penting untuk memberikan em, urgensi terhadap manfaatnya kurang lebih gitu. Habis itu burden of proof. Tadi kan sudah dijelasin di pertamanya burden fulfillment. Berarti ini mengisi beban pembuktian yang ada ya. Ini namanya beban pembuktian. Ad- ini ada policy motions, terus juga ada value judgment motions, dan juga ada actor type motions. Jadi ada tiga type biasanya. Nah, motion itu tuh adalah this house bla 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 kalau bahasa Inggris kan. Kalau di bahasa Indonesia ini dewan ini akan gitu. Kalau misalnya policy motion pertama itu dewan ini akan action X. Jadi mereka melakukan sesuatu. Misalnya this house would ban zoo ini dewan ini akan melarang kebun binatang misalnya. Ini meminta tim pemerintah untuk mengusulkan atau mempertahankan tindakan tertentu melalui kebijakan, model, dan mekanisme yang tidak berlaku di status quo. Status quo itu yang terjadi di um, dunia sekarang. Jadi itu nggak ada, kita bakal implement this. Dewan ini akan menghentikan UN misalnya. Jadi kayak, oh itu mekanisme yang tidak berlaku di status quo. Dewan ini akan memprioritaskan um, apa gitu. Itu belum berlaku baru kalian bisa menjelaskan kenapa model ini yang akan melakukan itu tuh bentuknya kayak gimana. Misalnya kalau misalnya Dewan ini akan melarang UN, berarti pertanyaannya adalah kalau melarang UN alternatifnya apa? Dan juga kayak melarangnya itu dalam bentuk kayak gimana? Apakah sekolahnya akan dilarang sepenuhnya atau secara perlahan ini akan dihilangkan gitu. Kalau misalnya kalian mau menghilangkan UN, jadi ini ada mekanisme secara jelas bagaimana kamu akan mengimplementasikan mosi yang diberikan begitu. Terus kedua itu tuh mirip. Jadi biasanya di bahasa Inggris tuh THBT should namanya. Tapi kalau di bahasa Indonesia Dewan ini percaya X sebuah aktor biasanya harusnya ngapain begitu. Nah, eh, biasanya karena ada tulisan percaya, orang tuh salah ngerti kalau misalnya ini value judgment. Tapi sebenarnya enggak. Ini adalah eh, mosi mekanisme, um, policy motion atau kayak mosi kebijakan gitu. Jadi rumusannya sama-sama dengan yang di atas. Kita harus kasih modal dan mekanisme dan oposisi bisa mengusulkan mekanisme balasan atau mempertahankan status quo gitu. Enggak mau mekanismenya pemerintah tuh kurang bagus. Mendingan kita daripada melarang UN tapi kayak berikan kayak prioritasi terhadap mekanisme lain gitu. Begitu. Atau mempertahankan status quo UN itu sudah bagus gitu misalnya. Ya, begitu. Itu policy motion atau mosi kebijakan. Value judgment motion itu biasanya mosi-mosi yang sebenarnya nggak butuh model atau mekanisasi, tapi mereka tetap pemerintah dan oposisi harus menjelaskan em, dunianya. Jadi kayak pikturisasinya masih ada,
posisi, stances, dan goals dari pidato kamu tuh apa, begitu masih butuh. Jadi biasanya ini uh, right or wrong questions dan juga kayak um, mempercayakan sesuatu hal gitu. Misalnya, this house believes that A gitu. This house believes that um, all dogs are good boys gitu kan. Uh, ini adalah mosi yang memperdebatkan kayak apakah klaim ini tuh benar atau salah. Jadi kayak apakah mereka semua good boys or bad boys gitu. Kayak all the dogs gitu. So that is not a debatable motion, however, that's just sebuah contoh. Right. Dewan ini mendukung atau menentang X. Berarti kalian itu mendukung sebuah aksi yang didorong ini atau enggak. Biasanya Dewan ini sebagai sebagai pergerakan feminis mendukung em, narasi cewek gila atau gimana gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana kemudian orang itu harus membuktikan kenapa eh, suatu aktor tuh mendukung suatu hal. Kalau misalnya kayak gini, biasanya dewan ini itu membicarakan tentang first person perspektif atau sebagai pemerintah biasanya kalau dalam perspektif ini belum ada aktor tuh biasanya dalam perspektif pemerintah dari pemerintah like the actual government gitu. Nah, ini adalah sebuah gerakan yang mendukung atau menentang tipe orang atau kebijakan tertentu secara umum seperti itu. Habis itu Dewan ini memilih X daripada Y. Jadi ini cuma kayak memberikan sebuah komparatif. Jadi fokusnya adalah kayak memberikan alternatif atau kayak komparasi. Jadi pemerintah biasanya memberikan sebuah solusi dan dunia alternatif. Iya, tadi ada yang bertanya kan? Eh, ya Kak, sorry aku mau nanya, yang di value judgment mosi itu berarti BOP-nya tuh cuman satu liner gitu ya, kayak membuktikan apakah A itu benar atau salah gitu. Iya, tapi kalau dalam satu benar atau enggak, berarti kamu harus menjelaskan apa itu benar atau enggak. Kayak usually kita main di dalam definitionnya itu sendiri. eh Kalau misalnya masalah impact dan macam-macam sebenarnya nggak dijelasin. Em, Malah justru ini emosinya nggak begitu fokus terhadap impactnya sih, walaupun ada sedikit. Tapi menurutku fokus burden of the proof DHBT itu agak susah dan tricky karena agak one-liner. Tapi emang kita harus menjelaskan kenapa proses analisisnya itu specifically kepentingannya orang gitu loh. Jadi proses analisisnya itu benar atau enggak, fokus specifically terhadap kayak the philosophy of things and macam-macam. Jadi ini lebih kayak sering terjadi di soft motions. Tapi you don't have to be afraid karena sebenarnya mosi-mosi kayak gini tuh jarang keluar recently gitu. Tapi dulu tuh iya emang terjadi kayak this house believes that debating community has failed atau Dewan ini percaya bahwa komunitas debat telah gagal. Nah, kalau misalnya kayak gitu, burden of proof-nya adalah to prove why that's right or wrong. Nah, another beban pembuktian lain adalah untuk mendefinisikan apa itu gagal dan apa itu peran dari komunitas debat misalnya kalau misalnya mosinya kayak gitu. Jadi um, mosinya tuh burden of proof-nya implisit dan kayak fokus terhadap definisi-definisi yang ada di mosi. Kayak you try to define what it is, terus kayak proses analisis kenapa kamu bisa mendapatkan konklusi dari sebuah kayak definisi sesuatu itu tuh bagaimana. Jadi itu value judgment-nya di situ. Um, bisa, apakah itu menjawab pertanyaannya? Iya, tapi aku ada yang mau ditanya lagi, boleh nggak Kak? Boleh, boleh, boleh. Jadi kayak aku tuh beberapa kali waktu debat itu pernah ketemu Mosi yang Dewan ini percaya gitu. Tapi Dewan ini percayanya itu biasanya aktor yang kelompok kayak gitu. Kayak Dewan ini percaya sebagai X kayak gitu. Nah aku tuh bingung. Jadi kayak aku tuh pernah dapat lawan yang bawain argumentasi tentang eh, jika
jika si aktornya ini tuh benar-benar percaya, maka impactnya kayak apa itu tuh dijelasin sama mereka gitu. Jadi itu kan sebenarnya kan bukan tentang definition, tapi tentang definition atau justification, tapi tentang impact kayak gitu. Apakah itu bisa jadi BOP yang bisa dimenangkan kayak gitu? Oke, kalau impact tuh sebenarnya beda lagi. Ini kan dewan ini percaya. Tapi kalau di sini juga ada dewan ini percaya, which is also a policy motion. Dewan ini percaya Oh bahwa iya. feminis itu harusnya A, B, C gitu kan. Tapi ini sebuah aksi. Ini masih butuh sama model. Kalau misalnya benar-benar percaya, itu beneran nggak ada tulisan harusnya dan macam-macam gitu. Kayak this house believes that debating community has failed. Dewan ini percaya bahwa komunitas debat telah gagal. Misalnya itu nggak ada harusnya sama sekali kan. Jadi itu nggak begitu ngomongin tentang dampak, tapi bisa konsekuensi. You can talk about consequence. That's why I said that Oh impact iya. necessarily nggak kemudian menghilang, tapi itu diomongkan dalam konteks berbeda. Jadi Oke Kak, itu thank you. beda. Cuma karena ada tulisan percaya bukan berarti itu value judgment ya. That's a mistake. Ini adalah ya begitu. Mendukung dan menentang should be similar, tapi dalam dalam konteks mereka tuh mendukung atau menentang. Biasanya ini tergantung dalam kepentingan pemerintah secara umum atau kepentingan sebuah gerakan sosial atau um, aktor spesifik. Habis itu value judgment lain memilih X daripada Y, ya ini tadi sudah berarti solusi atau dunia alternatif dan oposisi bisa menjelaskan tentang opsi yang misalnya tidak ada. Kalau misalnya nggak ada Y di dewan ini memilih X daripada Y berarti em, membela status quo kalau oposisi ini. Kalau misalnya ada Y itu berarti kalian harus menjelaskan kenapa Y is preferable daripada X gitu. Jadi kayak fokusnya adalah em, comparing. Jadi kalau kalian main di konteks satu orang doang di mosi ini kadang-kadang that's not the burden fulfillment in this debate gitu. Kalau misalnya kalian cuma main di satu konteks dan tidak compare. Kalau misalnya kayak gini di side government, what will it be inside opposition gitu. That's the burden of proof to compare. Kalau misalnya kayak gini karena ini memilih daripada. Nah, ini menyesali. This is popular nowadays. I think it's an interesting nuance motion. Jadi kayak Dewan ini menyesali itu sering banget keluar di KDMI 2024. 2025 not so much, tapi juga ada. Nah, ini adalah mosi evaluatif. Biasanya itu menyesalkan status quo dan oposisi eh membelanya gitu. Jadi kayak, oh, pemerintah, oh, status quo tuh jelek dan ini tuh gara-gara X. Apa yang terjadi di status quo tuh gara-gara X. Oposisi itu bilang enggak, apa yang terjadi di status quo tuh baik dan ini gara-gara X gitu. Nah, biasanya ini melibatkan analisis kontrafaktual. Kalau misalnya X tidak terjadi, apa yang bakal terjadi selain dari itu? Jadi kayak proses analisisnya ada dua yang kamu harus jelasin biasanya di setiap sisi. Satu, kenapa X creates status quo? Kenapa X menjadikan dunia sekarang kayak dampak dunia sekarang terjadi dan juga kayak kontrafaktual kayak kalau misalnya X tidak terjadi apa yang terjadi selain itu dampaknya kayak apa manfaatnya kayak gimana nah itu jadi ada dua analisis yang kalian harus jelaskan di mosi Dewan ini menyesali nah hati-hati kalau misalnya debatnya memasukin tulisan narasi di Dewan ini menyesali karena itu juga sering banget terjadi di kayak certain debate competitions karena mereka suka banget narasi mosi narasi gitu. Jadi kayak narasi itu kamu harus menjelaskan how does it spread di masyarakat. Narasi itu secara normatif atau secara di media sosial atau macam-macam. Jadi kayak dalam susunan kata tim harus menjelaskan kayak what you're actually talking about. Right. So after time motion, basically kayak tadi sebenarnya yang tadi sebagai feminis percaya bahwa bla 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 harusnya gimana gimana terus why gitu kan. Jadi kalau misalnya ada
masuk ke aktornya. Jadi ini mengintegrasikan beban yang ada sebelumnya, tapi ini mencakupkan um, model dan mekanisme juga kadang-kadang tergantung ini dewan ini akan atau enggak. Nah, akan melakukan kan tulisannya di sini di bawah. Berarti beban analisisnya adalah sebagai X itu kepentingannya apa aja gitu loh. Dan kemampuan dari X itu apa aja untuk bisa melakukan Y. Yang berarti ini harus menjelaskan melakukan itu apa, akan itu kayak gimana caranya, dan mekanismenya bagaimana. Itu adalah beban tambahan, yaitu adalah aktor dan kepentingan aktor, kemampuan aktor. Dan ini kepercayaan kalau juga bisa masuk di sini. Kalau misalnya kalian mau ngomongin tentang aktor motions, tapi benar-benar spesifik terhadap em, dampak yang diomongkan di konteks berbeda, kalian harus emosinya kayak gini. Dewan ini percaya misalnya, em, Dewan ini percaya bahwa Indonesia berkolaborasi dengan Cina adalah kepentingan Indonesia gitu. Jadi kayak to collaborate with China, it's the interest of Indonesia gitu, for example. Jadi kayak you have to define kepentingan Indonesia tuh apa gitu. Dan to collaborate itu kayak gimana gitu misalnya. Yeah, so you kind of focus on the definitions and also the kepentingan tuh kayak gimana. Kepentingan itu juga bisa dalam bentuk impact. Of course, everyone wants impact. Of course, everyone wants benefit. Tapi kenapa that specific benefit is their interest gitu. Nah, likelihood is also possible di mosi-mosi kayak gini. Nah, karena kayak kepentingan ini bisa diraih dengan cara gimana? Dan kenapa kemudian cara itu kemungkinan bakal terjadi kalau misalnya they do a collaboration, they do certain things gitu. Untuk meraih kepentingannya itu seberapa mudah begitu. Uh, that can also be explained. Jadi bukan cuma proses analisis, kalian juga bisa menjelaskan tentang livelihood. Cuma di konteks yang berbeda aja, kemungkinan hal itu terjadi. Jadi itu actor type motions, cuma mengintegrasikan beban yang harus dipenuhinya sebelumnya gitu. Right. So valuing a speaker. Jadi kayak secara individu nih cara menilainya tuh gimana? Biasanya dibagi di manner, matter, and method. Nah, manner itu tuh how well you are able to look confident. Jadi kayak apakah opening line-nya sangat-sangat reached into you secara emosional, how much does it kayak how does it invoke your emotions? Cara ini kayak seberapa banyak ini membantu kalian untuk mendapat emosi dari debatnya, kayak beban emosinya tuh seberapa kuat. Jadi kadang-kadang ini dalam bentuk kepercayaan diri, fasih dan macam-macam kayak gini. Dan secara debate meta di dunia sekarang ini lumayan kuat manner ini. Jadi kayak banyak banget yang dino-dino yang memprioritaskan manner. Ya begitu. Selain itu matter. Matter tuh yang sudah aku jelasin sebelumnya tuh loh. Yang semua ini adalah matter biasanya. Likelihood analysis tuh biasanya kan butuh konteks sama analisis aktor dan itu semuanya matter biasanya dan proses analisis itu matter. Engagement, picturization, they all need konteks, ya kan? Berarti ini adalah masuk ke matter. Ya, how much likelihood, context framing, and characterization you bring gitu. Jadi seberapa banyak kamu punya kemungkinan konteks dan framing, pembingkaian, karakterisasi yang kamu juga bawa. Habis itu method. Jadi struktur. Bagaimana kamu signposting. Jadi kayak aku kan menjelaskan tiga argumen di pidato saya. Satu, bla 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 bla, bla. Dua, tiga tiga tiga. Um, dalam argumen pertama, bla 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 bla. B di argumen kedua gitu. Jadi kayak they have a lot of like struktur yang kuat yang membantu untuk memahami ucapan mereka di debat. Kalau misalnya mereka ngomongnya cepat, tapi strukturnya bagus dan mannernya bagus ya tetap bisa gitu. Yeah, that kind of helps. Like making structure helps you untuk mengirim to deliver matter, untuk memberikan sebuah matter, sebuah argumen begitu.
Ya, jadi kayak how to value a speaker kan bukan cuma kayak tadi kan ya. uh, you have to pay attention to every single of those three. Kayak perhatiin semua ketiga hal itu, terus dikonklusikan terhadap um, parameter yang sudah diberikan di AP. Di AP, in Asian Parliamentary atau Parlementer Asia, itu tuh rentangnya biasanya 69 sampai 81 atau 67 sampai 83, ya kan? Nah, di setiap lomba kemungkinan bakal beda. Jadi, biasakan untuk selalu tanya ke ketua juri para eh, rentangnya tuh berapa gitu. Dan biasanya dikasih di TM sih, di technical meeting. Tapi kalau misalnya kalian nggak nggak dapat atau nggak nemu, kalian tanya aja begitu. Jadi kayak this is the stuff we use. Jadi begini, mulai dari atas dulu. Kita pakai 83 sama 67 karena lebih rentangnya lebih luas, membantu membantu aja untuk menjelaskan. Nah, eh ini secara konteks bisa dibaca di dokumen. Tapi kalau misalnya dalam konteks nyata, 81 dalam 83 itu kayak sangat-sangat world level debating. Di mana ini kan juga ngomongin tentang AP. Berarti AP itu jarang banget yang dapat 81 sama 83 kalau Asian Parliamentary. Dan bahkan debater-debater Indonesia yang kayak UGM dan kayak UI jarang banget atau nggak pernah dapat 83. Jadi ini sangat-sangat eh, ada di konteks kayak orangnya itu terlalu wow gitu loh untuk dikasih untuk dibilang cuma oh ini debater yang sangat-sangat bagus tapi ini exceptional debater jadi kayak super bagus. Kalau 79 sama 80 itu tuh teraih sering teraih sama orang-orang seperti Hezron sama Justin Gabriel, eh, Jose UGM dan macam-macam seperti itu. Jadi itu 79 dan 80 sering em, teraih sama mereka. Begitu. Tapi itu sudah sangat-sangat bagus begitu loh. Dan kayak 7778 itu juga sudah sebenarnya sudah sangat-sangat bagus. Kayak mereka tuh sudah menjelaskan dengan benar dan sudah relevan dan kuat dan kayak strukturnya oke. Biasanya ini diambil dapat terhadap orang-orang yang middle to good debaters. I would say like I can't speak of names, can I? Tapi intinya mereka um, debaters yang sudah debat di SMA misalnya, terus kayak sudah lumayan terstruktur dan bagus dan bisa menjelaskan melebihi daripada average high schoolers, right? So this is already above average begitu. 74 sama 76 itu tuh um, like averagely good high schooler debates. Jadi kayak orang debat SMA yang lumayan bagus gitu loh. Itu biasanya konteksnya kayak gitu. Nah, kalau mau description yang uh, objektif itu ada di situ kayak right, they are exclusively relevant, persuasif dan juga sering walaupun bisa kayak kurang penjelasan, terus argumen yang simple dan bisa direspon, mereka tuh relevan gitu loh argumennya dan ada penjelasan begitu. Ada kamu bisa di kayak persuasi, terus kamu masih kayak gampang untuk dapat perhatian kayak because you are able to speak, kayak perhatiannya gampang di kayak gitu dan strukturnya jelas dan memenuhi role atau kayak peran yang harus di fulfill kalau misalnya kamu prime minister atau leader of opposition begitu. Jadi ya, that's what it is. Habis itu 73 72 itu biasanya uh, high schooler dan anak-anak SMA yang baru mulai debat gitu loh, mulai debat dan sudah mulai tahu BOP tapi belum mengerti secara detail BOP-nya itu harus dijawab gimana. Jadi kadang-kadang relevan argumennya, kadang-kadang enggak gitu dan kayak banyak banget penjelasannya kadang-kadang masih kurang. Ini 73 72
nggak jelek sih biasanya. Ini kayak oke lah, tapi masih kurang kalau kalau masih kalau mau compete di level nasional biasanya begitu. 70 71 itu kayak beneran baru-baru banget, kayak mulai debat misalnya kayak kamu burden of proof masih sesuai yang kamu ngerti aja di mosinya, terus kayak oh pengertian secara umumnya itu gimana aja, tapi ada argumen yang misalnya um, relevan dan argumen-argumennya tuh sering dibuat tapi kayak penjelasannya juga masih kurang secara detailnya begitu, kontekstualisasi masih kurang, analisis masih kurang, strukturnya jelek, terus eh, perannya juga nggak di fulfill. What's it called? Fulfill tuh kayak diisi gitu. Eh 69, 68, 67 itu mirip-mirip di mana argumennya tuh ada tapi tidak kadang-kadang tidak relevan, kayak the speaker is often relevant kayak tapi nggak begitu bikin argumennya secara full, kayak cuma statement misalnya kayak one liner kayak this is important because people have rights, orang memiliki hak jadi kita harus melindungi, tapi cuma iya terus gimana gitu loh. Eh, Masih belum dijelaskan. Beda dengan 67. 67 itu sama sekali nggak ada argumen yang jelas dan biasanya backlash atau tidak ngomong sama sekali, terus nggak ada hal logika sama sekali di 67. Kalau 68 itu paling nggak mereka ada klaim-klaim juga, tapi cuma masih susah untuk diikuti dan nggak jarang-jarang relevan gitu. Ya, begitu. eh Secara umum 75 tuh sudah rata-rata sudah lumayan bagus, average good gitu. Jadi kalau 78, 75, 78 itu tuh sebenarnya sudah di atas rata-rata di debat. Jadi kalau walaupun kita nggak nulis 79 tuh ini sudah bagus gitu. Jadi banyak debater yang biasanya sekitar di rata-rata di situ. Kalau misalnya gitu. I myself biasanya kayak Paul Paul 78, 78, 79 maybe. Eh, Kalau yang biasanya lumayan bagus tuh 77 gitu. Jadi susah buat dapat, even susah buat dapat 75 buat debater biasa. Tapi eh, beberapa hal yang aku sadari di eh, lapangan debat sekarang sudah banyak anak SMA yang bagus debatnya. Jadi bahkan kayak mereka sudah bisa meraih 75 gitu loh dengan mudah karena mereka juga sudah dapat aksesibilitas terhadap yang lain. Jadi jangan eh, menilai seseorang cuma gara-gara posisi mereka tuh SMA atau apa. Juga jangan nilai mereka cuma gara-gara ini grand final berarti nilaimu juga harus lebih bagus. Jangan, don't do that. Tapi secara objektif aja gitu. Kayak 75 tuh menurutku sudah lumayan bagus kok. Kayak walaupun ada penjelasannya kayak kurang, tapi tuh kebanyakan penjelasannya ya udahlah, kayak you can still kind of make sense. Itu masih masih make sense gitu dan bagus. Iya, secara umum kayak gitu. Ini adalah secara kayak lapangan yang paling sering dipakai begitu. Harus butuh latihan sih kalau buat speaker score itu kadang-kadang karena pakai feeling kan. Dan kayak proses analisisnya tuh setebel apa kadang-kadang masih pakai feeling kalau baru-baru mulai. Nah, kan ada tipping point yaitu kayak titik pertentangan. Nah, kadang-kadang titik pertentangan setiap orang tuh berbeda-beda. Jadi kayak oh, ini tuh menjelaskan ini. Jadi clash atau perdebatan itu tuh bakal kayak dipilih hal yang berbeda, manfaat yang berbeda. Jadi ini bakal sulit buat orang yang baru pertama kali masuk. Nah, tipping point itu tuh biasanya nggak bisa dihindari kalau misalnya kita bias. Ya, nggak mungkin kita menghilangkan eh, alam kita di mana kita, oh, preferensi kita kayak oh our nature to prefer certain things, kayak misalnya kita secara dulu tuh diajarin kalau misalnya
sesuatu prinsip itu lebih penting daripada sebelumnya. Kadang-kadang biasnya nggak bisa dihindari. Nah, tapi yang kita bisa lakuin itu kayak identify, kayak bias kita tuh ada di mana aja sih, gitu. Jadi kita bisa memperhatikan di situ. Kita tuh biasnya terhadap em, kebiasaan orang untuk weighing atau kebiasaan orang untuk framing atau kita cuma secara pure memberikan semua kredit argumen dan nilai argumen terhadap proses analisis atau kayak likelihood analysis atau analisis kemungkinan terjadi. Jadi itu ada bias juga di debat terhadap mereka bakal fokus ke tipping point-nya mana gitu. Ya, jadi secara umum hakim yang baik itu tuh hakim yang adil. Ya, kita meminimalisir keterlibatan kita dan cobalah untuk tidak bias. Dan walaupun kamu punya opini yang berbeda dengan juri lain, menurutku setiap pendapat yang kamu bisa pertahankan dengan objektif dan kayak secara eksplisit kamu tipping pointnya apa aja itu tuh valid gitu loh. Jadi kamu sebagai juri itu kamu punya kemampuan untuk beropini apapun gitu. Jadi karena semua perspektif orang tuh bakal berbeda. eh ya, secara umum seperti itu. Kalau misalnya tipping point yang lain ya kan em, fokus terhadap interaksi di debatnya, ya kan? Jadi nggak masalah kalau misalnya tipping point atau titik perbandingannya itu berbeda dengan juri lain karena kalian bisa membuktikan secara objektif kan tadi aku bilang. Nah, caranya buktiin secara objektif tuh gimana? Karena kan aneh kayak kalau kamu bilang semuanya nggak ada yang objektif dan kamu bisa subjektif, kenapa kemudian penjelasannya bisa objektif gitu. Jadi that's kind of weird. One, kita harus ngelihat seberapa relevan. Cara lihat relevannya itu gimana? Jadi kayak di debat tuh eh, apakah manfaat ini, konteks ini atau kayak dampak buruk ini dibawa oleh pembicara yang banyak gitu. Apakah pembicaranya omongin terus dari first speaker, pembicara pertama, kedua, terus ketiga, apakah direspon terus gitu. Jadi ini relevansinya. Kalau misalnya em, mereka sudah membingkai dari pembicara pertama, biasanya ini juga masuk relevansi. Kalau misalnya mereka sudah membingkai dengan kuat dan kayak nggak direspon, berarti masih relevan. Kadang-kadang kayak gitu. Nah, kadang-kadang di BP itu juga em, mekanisasi dan kayak konteks oke, kadang-kadang eh, justru memiliki kekuatan yang lebih kuat karena mereka tuh biasanya yang first speaking, jadi mereka relevant in the debate. Jadi itu bisa. Jadi pembicara pertama tuh kadang-kadang ada prioritas kecil di mana kayak mekanismenya mereka tuh paling nggak harus dimention, harus dijelaskan di adjudikasi oral. Kenapa nggak bisa kuat, nggak bisa tahan mekanisasinya atau gimana gitu. Jadi relevansinya harus diperhatikan begitu. Terus kedermawanan. In English, ini charitability. Jadi seberapa bisa orang tuh engage atau kayak main di konteks orang yang lain gitu. Jadi kayak setiap orang tuh kadang-kadang punya dunia masing-masing, konteks masing-masing. Kadang-kadang konteksmu tuh enggak, Amerika tuh negara maju. Enggak, Amerika tuh sebenarnya negara yang sangat-sangat konservatif gitu atau sedang mundur misalnya. Kayak oke, very sangat-sangat kayak ekstrim kadang-kadang bahkan kayak enggak dunia tuh masih jahat terhadap perempuan enggak mereka udah baik gitu kan kadang-kadang konteksnya kayak gitu jadi eh dermawan tuh seberapa banyak kamu bisa main di konteks lawan gitu loh konteks lawan yang kebalikan dari kamu terus tetap menang di debat di konteksnya mereka habis itu pembingkaian third tiga pembingkaian ini framing jadi framing tuh kayak ini susah nih. Jadi menunjukkan mana yang lebih.
prioritas dan mana yang paling benar begitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang pembingkaian sebuah kepentingan aktor, berarti kita harus membingkai kepentingan mereka tuh kayak gimana aja dan terbentuk oleh apa aja. Jadi pembingkaiannya di situ kalau kepentingan. Nah, kalau manfaat pembingkaiannya tuh lebih kayak oke, eh, manfaat ini tuh penting karena em, aktor yang involved itu tuh membutuhkan hal ini karena mereka aktor relevan dan macam-macam. Iya begitu. Jadi kayak pembingkaian tuh kamu relate terhadap masalah yang urgent atau kepentingan aktor gitu. Jadi ada banyak layer terhadap framing kayak pembuktian kepentingan dan juga em, pembuktian kepentingan dan juga kayak eh, aktor yang harus dilindungi dan macam-macam. Tapi kemudian biasanya selalu di link back terhadap aktor yang di mosi tersebut, stakeholder yang ada di debat tersebut. Kayak kita ngomongin tentang perusahaan atau pergerakan sosial atau kita ngomongin secara individu. Biasanya semua pembingkaian tuh di link paling nggak di link back terhadap pembingkaian tersebut sebuah aktor dan kadang-kadang pembingkaiannya bukan cuma sebuah aktor tapi juga sebuah konteks. Kenapa konteksnya tuh nggak mungkin main di negara lain misalnya gitu. Kenapa ini hanya terjadi di negara demokrasi yang krisis gitu misalnya. Jadi kayak itu pembingkaian juga. Selain dari aktor, kepentingan aktor, kita juga ngomongin tentang konteks dari yang diperdebatkan. Jadi itu sebuah pembingkaian ya kan? Terus ini semua satu, dua, tiga, empat, lima, ini semua adalah alasannya kamu bisa pakai di eh, adjudikasi oral kalian. eh, Kenapa kemudian satu tim menang di atas tim yang lain? Ini adalah tipping point yang aku kasih ke kalian. Kayak ini eh, caranya untuk membuktikan ya kan. Terus kemungkinan. Jadi ini likelihood analysis. Kemungkinan sesuatu hal terjadi. Jadi jelas kalau misalnya kamu bilang kalau impactnya tuh penting karena misalnya konteksnya sebagai berikut, em, karakterisasi kepentingan aktornya sebagai berikut dan macam-macam. Iya, kita ngerti penting gitu loh. Tapi are they able? Apakah mereka mampu menjelaskan kenapa ini mungkin terjadi dan akan kemungkinan besar terjadi terhadap aktor rentan yang mereka mau lindungi kan? Jadi again, ini harus dijelaskan dalam bentuk likelihood seperti konteks dan analisis aktor. Kenapa hal itu mungkin terjadi gitu. Ini adalah biasanya titik eh, perdebatan, titik pertentangan yang mudah untuk dibenarkan. Karena kayak kebanyakan debaters tuh sangat-sangat fokus terhadap kemungkinan hal itu terjadi. Misalnya kalau kamu membicarakan tentang pembingkaian hal sesuatu itu penting. Tapi kalau misalnya kamu bilang penting tuh sah, the, kayak cara cara meraih argumen tersebut ya kamu harus menjelaskan kalau itu mungkin gitu loh. Jadi kayak kamu gak bisa membingkai doang. Jadi kayak kebanyakan debaters dan juri itu kayak memprioritaskan tinggi penjelasan likelihood, yaitu kemungkinan. Jadi kalau kalian bisa memperhatikan terhadap analisis likelihoodnya, kalian bisa menangin um, debaters tertentu gitu loh. Tapi juga the same applies kalau misalnya mereka jelasin kayak all of this kayak likelihood, tapi kayak mereka di outframe, mereka dibingkai keluar dari debatnya gitu. Itu juga bisa. Ya begitu likelihood analysis. Habis itu tiga LF lima yaitu kayak weighing atau penimbangan. Jadi kayak penimbangan um, manfaat dan enggak. Jadi penimbangan tuh beda dengan pembingkaian. Bedanya adalah seberapa impactful um, manfaat kalian. Apakah ini meraih terhadap lebih banyak orang? Apakah ini lebih
em, keberlanjutan, apakah ini akan lebih em, mudah untuk dilakukan atau macam-macam. Apakah ini akan melindungi aktor yang paling rentan daripada aktor rentan secara umum begitu. Jadi bedanya penimbangan tuh biasanya kamu berusaha untuk mencari perbedaan dari manfaat yang mirip yang dibawa sama lawan kamu. Terus kamu jelasin, oke, manfaatnya kan ini, perbedaannya di sini dan perbedaannya ini lebih bagus. Kenapa? Ini adalah weighing. Ini penting. Dan biasanya kalau debater sudah menemukan sebuah weighing, ini mudah banget buat kalian membenarkan argumen mereka. Begitu. Jadi, ya, eh ini penjelasan lebih lanjut terhadap framing. Jadi ini signifikansi dan relevansi, bukan cuma tipping point, tapi jika argumen misalnya tidak memenuhi beban dari pembuktian, siapa yang paling penting kemudian em, ada di konteks dan karakterisasi gitu. Jadi dibagi aja, jadi seberapa signifikan kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya mereka nggak membuktikan em, pembuktian dari emosi. Jadi seberapa orang yang kena harm dan seberapa orang yang kena dapat benefitnya, begitu signifikansi, terus juga relevansi. Apakah ini sesuai dengan semangat emosi? Apakah ini sesuai yang diinginkan emosi sebelumnya juga? Itu salah satu cara kamu nge-framing begitu. Eh, Habis itu konteks mana yang paling benar atau paling ini atau correct kalau misalnya mereka menjelaskan semua hal. Biasanya ada tiga, tiga senario yang kalian harus tahu. Kayak satu biasanya mereka melibatkan dua eh, pemikaian atau lebih. Jadi mereka membandingkan seberapa besar kemenangan mereka dalam konteks karakterisasi masing-masing. Dan ini biasanya em, lumayan bagus di like debater-debater yang lain, mereka main di konteks masing-masing biar lebih dermawan, charitable. Habis itu ada kemungkinan lain di mana mereka nggak melibatkan konteks lain, mereka tidak membandingkan seberapa kemenangan sendiri. Biasanya kalau misalnya ada orang yang seperti ini, kita bisa compare di framing di konteks sendiri, atau mereka bisa kita compare di likelihood analisisnya doang di situ. Terus juga konsensus. Paling ini tuh lebih mudah dinilai tuh loh kalau misalnya mereka dua-duanya main di konteks yang sama tuh loh. Jadi kalian tinggal menggunakan parameter yang mereka sudah tetapkan ada di debat tersebut kayak benefitnya di mana dan kayak aktornya tuh gimana dan macam-macam. Biasanya di fokusnya ada di likelihood analysis kalau kayak gini. Begitu. Jadi kayak ini adalah konteks gitu. Habis itu eh kalau misalnya kita nggak ngerti mereka ngomongin apa, tuh gimana em, se- secara nasihat? Kemungkinan kalau misalnya eh, kamu nggak ngerti, biasanya juri lain tuh juga nggak ngerti. Kadang-kadang mereka ngomongnya nggak jelas kan. Jadi kayak debat yang baik itu adalah debat yang dipahami oleh orang yang cerdas, orang yang pintar secara rata-rata, begitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak jelas pembicaranya, kalian bisa bilang kalau di deliberasi dengan juri lain, kalau misalnya kamu nggak catch terhadap pembicara tertentu karena mekanisme mereka nggak jelas, manfaat mereka nggak jelas, kamu nggak tahu mereka maunya apa. Kalau misalnya kalian bisa ngerti apa yang tidak kalian ngerti di debatnya, itu sudah penjelasan yang cukup lumayan kok. Kayak, jadi that's also an opinion. Ya, selain itu, kalau misalnya kalian nggak begitu ngerti di dalam konteks IR karena agak susah mengikutinya, benefitnya, berarti kalian mungkin kurang dalam materi, jadi kayak kurang dalam penggunaan kayak bahasa dalam debat. Jadi kemungkinan kalau misalnya kalian nggak ngerti, kalian harus tetap belajar. Jadi nggak bisa selalu count on kayak, oh aku nggak ngerti di sini gitu. Kalian harus ngerti masalahnya, kalian tuh curi. Ya begitu. Selain itu, berusahalah sebaiknya untuk cuma meringkas saja lah mereka ngomongnya apa. Kalau pol-polan pol-polan nggak ngerti, kalian ya udahlah summarize, ringkas, terus kamu jelasin di adjudikasi oral. Oh, aku ngertinya ini.
Dan ringkasannya kayak gini. Intinya kalian maunya ini gitu. Itu eh, tips begitu. Kan aku jelasin kenapa bagaimana juga kemudian kalian harus panel dengan juri-juri lain. Nah, di AP itu tuh kalian bakal langsung menyerahkan keputusan. Jadi kayak deliberasi dan ngobrol dengan juri lain itu lain nantilah. Jadi kayak voting dulu, balot. Jadi kayak balot, submission balot. Kayak balot itu adalah kertas atau site di mana mereka kamu bisa upload speaking ordernya dan kayak juga speaker scoresnya berapa itu tuh biasanya ada di balot. Kalian submit dulu keputusannya lewat balot. Habis itu deliberasi lain. Deliberasinya nanti. Habis itu dua kalau di USDC. Ini juga 3v3 ya. Kalau di AP itu juga 3 lawan 3. Berarti kalian juga mempertimbangkan kayak keputusannya juga kan. Tapi bedanya kalian nggak submit balot dulu. Jadi kayak kalian ngobrol dulu dengan juri lain kalau di WSDC, baru kalian mengirimkan balot atau keputusan kalian. Jadi ini mirip BP kalau misalnya di WSDC. Eh, di AP itu kan sering kalian ke NSDC kan. Nah, NSDC itu bakal masuk ke WSDC di em, tingkat selanjutnya. Jadi ini penting juga kalau kalian mau ngerti tentang Asian Parliamentary begitu bedanya. Ya, eh tips. Nah, kalau misalnya kalian di debat, kadang-kadang kalian agak panik kan kalau misalnya nggak bisa nemu tipping point atau clash. Jadi kayak daripada kalian bikin clashnya ketika debatnya sudah berakhir, sambil debat kamu mikirin tentang titik pertentangan yang bisa terjadi. Jadi kayak debatnya mulai kamu bisa oh ini mau bawa titik pertentangan ini jangan-jangan terus kamu sudah siapin di kertas selanjutnya misalnya ini tips saja nasihat aja. Argumen apa yang misalnya sudah diajukan dan bentrok sama argumen misalnya first speaker. Jadi kayak first speaker sama first speaker lain tuh bentroknya di sini tuh loh. Jadi pertentangannya di sini tuh loh. Jadi kayak just dicatat aja. Habis itu kalau misalnya kalian sudah punya perasaan kayak oh ini kayaknya argumennya bagus di oposisi deh. Kalian sudah mulai justifikasi. Oh di sini tuh penjelasannya lebih bagus karena ini. Nah dengan ada kayak catatan selanjutnya, catatan di luar dari kayak skrip mereka ngomong apa aja. Nah kalian bisa lihat dinamika dari debatnya. Ketika kalian bisa ngelihat dinamika dari debatnya, biasanya orang tuh bisa secara secara struktur bilang ke panel-panel lain alasan mereka memenangkan tuh gimana. Jadi proses analisisnya gimana itu biasanya membantu kamu untuk mendapatkan skor yang lebih bagus sebagai juri. Begitu. Kalau misalnya kalian sudah ada persiapan justifikasinya, justru kalian bisa menambahi pas akhir-akhir gitu. Ya, selain itu di reply speaker. Reply speaker itu penting ya. Pembicara balasan tuh penting, tapi kadang-kadang pembicara balasan tuh eh, nggak bawa materi yang baru, tapi mereka highlight materi yang sudah dibawa. Biasanya kalau reply speaker, aku tuh baca catatan ulang, terus aku garisin yang mereka omongin kayak, oh mereka ngomongin di sini, mereka ngomongin yang ini gitu. Tapi kan kalau misalnya kamu garisin, berarti kamu punya waktu kosong itu loh. Jadi kalian nggak usah nulis semuanya ada di pidato balasan, tapi kalian bisa baca catatan ulang untuk mencari titik pertentangan yang terjadi dan justifikasinya tuh bisa dibawa apa aja. Jadi kayak di pembicara balasan kalian bisa pakai buat buffer buat sebelum OE kalian. Iya, begitu. Ya, ini I try to make it short biar ada pertanyaan juga lebih dinamis. Apakah ada pertanyaan? Aku mau nanya lagi Kak. Iya, boleh. Tadi kan kayak ngebahas tentang framing gitu Kak. Nah kalau misalkan definition or framing yang dibawain tuh sebenarnya adalah sesuatu yang fake atau kayak misalkan
apa ya, kayak emosinya tuh emosi HI gitu. Nah, emosi HI itu diceritain bahwa negara Indonesia tuh sama pendebatnya itu tuh negara Indonesia tuh banyak terorisnya atau banyak orang yang ngebom. Padahal yang kita rasain nggak kayak gitu. Itu tuh bisa jadi identitas nggak Kak? Kalau misalkan sampai akhir bahasanya itu doang kayak gitu. Kalian bisa point out kalau itu fake matter kok. Kayak juri jangan dengarkan eh, materi yang dibawa oleh pemerintah karena itu materi palsu. Aslinya adalah ini. Walaupun itu asli, konteksnya mari kita main di konteks tersebut. Jadi walaupun fake matter lebih aman kalau misalnya kamu main di kasus mereka. Tapi eh, cara-cara Dino lain itu adalah membingkai secara lebih lanjut. Biasanya mereka punya konteks yang lebih berat, jadi kayak mereka nge-frame out konteks mereka dalam um, frame in konteks mereka yang lain. Oh, Indonesia tuh kayak lebih bagus atau gimana dijelasin. Kenapa konteksnya tuh kayak gimana? Tadi em, tergantung sama kalian mau konteks gimana. Iya, Iya Kak. kayak sebenarnya mereka mereka bisa sih bawa sampai akhir. Kalau misalnya kalian nggak point out, kadang-kadang nggak ke kredit. Tapi jadi best you guys can try that gitu. Eh Kalau boleh tanya, itu kamu nanyanya gara-gara ini kah? Kayak nggak tahu cara frame outnya. Bukan Kak, aku tuh nggak tahu sih. Dulu tuh aku juga ya pernah punya pengalaman debat kayak fake matter itu tuh jalan sampai akhir. Contohnya kayak yang tadi itu. Jadi penimbangan jurinya tuh ya eh, definisi atau framing yang dibawakan itu ya sampai akhir itu. Jadi framing yang dibawakan buat menilai perdebatan secara keseluruhannya itu ya yang fake matternya kayak gitu. Iya, iya itu gak boleh step in kalau juri. Kamu harus point out dan frame out dari fake matternya. Tapi kamu bisa bawa fake matter. Karena kan kadang-kadang, karena juri nggak tahu secara spesifik tentang teori-teori atau kayak event sejarah yang sangat-sangat relevan atau kayak bahkan kayak yang sangat-sangat relevan tapi kecil. Nggak banyak orang tahu. Kadang-kadang kan sering kan hal-hal kayak gitu terjadi. Nah, biasanya juri nggak boleh step in. Oh, ini konteks yang lebih penting di sini atau kayak oh ini nggak penting karena ini palsu gitu. Jadi fake matter tuh terjustifikasikan kok kalau kamu bawa sebagai juri kayak oh ini adalah alasan kenapa kemudian seseorang menang karena mereka bawa konteks ini. Walaupun itu kamu tahu itu palsu gitu. Itu tetap harus dijadiin weighing kalau misalnya mereka nggak point out. Kalau misalnya yang yang lawan tuh nggak point out sama sekali, mereka nggak frame out atau frame in their own context, that means that you have to buy the fake matter. Kamu harus dengerin fake matter. Salah satu fake matter yang paling lucu tuh eh temenku, jadi mereka nge-framing kalau Turki negara tuh Turki ayam kalkun tuh loh, karena mereka cuma mau nge-throw debatnya. Tapi karena nggak ada yang frame out, karena orang ngerasa itu lucu dan mau engage juga. Dan mereka frame in-nya kuat, argumennya lumayan dijelasin, jadi mereka menang gitu. Jadi cuma gara-gara metermu palsu bukan berarti kamu kalah gitu. Kamu harus frame out gitu. Ya, Kayak apakah ada aku ada pertanyaan yang lain? ini Kak, yang kedua. Apa-apa? Ya, aku mau nanya lagi. Em, kan tadi kan kasus-kasus tentang weighing itu kan ya kita punya framing yang berbeda kayak ada dua framing main satu sama lain kayak gitu atau punya em, satu framing dan saling di apa sih weighingnya itu tuh di satu framing itu gitu. Nah tapi kalau misalkan ada framing dua dua framing tapi weighingnya nggak ada gitu, itu nilainya based on apa Kak? Apakah juri boleh step in dengan buat class sendiri gitu? Pakai pakai yang lain. Jadi in- kalau misalnya mereka dua-duanya sama bingkai, berarti kalian bisa masukin di tipping point lain, titik pertengahan yang lain. Jadi bukan saling membingkai doang, tapi likelihood kemungkinan hal itu terjadi. Misalnya penimbangan juga nggak ada.
kemungkinan hal itu terjadi, kedermawanan, relevansi, eh ini juga dermawan. Kalau nggak kemungkinan, ya paling cuma likelihood juga kayak gitu. Kalau misalnya likelihoodnya mereka sama, kemungkinannya sama, berarti kalian juga harus bikin alasan kenapa kemudian kemungkinan mereka kayak likelihood mereka lebih bagus atau apa. Kayak kamu harus cariin tipping pointnya deh. Kayak kalian mending pakai tipping point dermawanan, likelihood atau gimana. Kalau misalnya debatnya sangat-sangat close ya marginnya, emang kadang-kadang itu harus terjadi. Kita harus milih. Kayak jadi debate tuh sangat dinamis gitu loh. Kadang-kadang ada yang menang cuma gara-gara kayak dua-duanya deadlock begitu. Harus sama-sama kuat gitu. Harus kamu compare sebisanya sampai sampai dapat tipping pointnya. Walaupun misalnya framingnya kayak gitu. Jadi kayak kadang-kadang kalau di debat top room terus semuanya close margin tuh kadang-kadang banyak yang nge-split jurinya, nge-split keputusan. Ya ini alasannya karena mereka nggak bisa nemu um, tipping point misalnya kayak gitu. Ada pertanyaan yang lain? Izin Kak, aku mau nanya. Iya, boleh. Kak, jadi kan debat itu kan nggak bisa kita tebak ya. Seperti yang Heeh. Kakak bilang tadi, dinamis apa aja bisa terjadi. Jika posisinya nih kita sebagai seorang juri ketemu kayak debat yang kita rasa benar-benar bagus. Nah kan nggak nutup kemungkinan kita ngalami kebingungan gitu. Kalau menurut Kakak sendiri, satu atau dua komponen apa sih dalam suatu penilaian yang nggak boleh kita hilangkan atau kita remehkan gitu, Kak? Em, oke, pertanyaannya kan kalau ini dalam konteks debat yang bagus. Kalau dalam konteks debat yang bagus, justru kalian sudah nggak meremehkan dong karena kalian merasa kalau debatnya oke. Berarti kalian bisa ngelakuin satu, speaker score-nya dinaikin. Dua, kalian bisa point out, loh ini kenapa bagus? Apakah mereka bawa konteks apa yang menurutmu kuat, dan respon mana yang menurut kalian relevan, dan respon mana yang menghancurkan kasus lawan misalnya. Nah, kalau misalnya kalian sudah menjelaskan bagus, kalian harus dapet deh alasannya. Kalau misalnya kayak gitu, eh, berarti kalian sudah merasa bagus. Tapi kemungkinan kayak kamu ngeremehin, ah ini orang bagus, tapi kok aku nggak ngerasa bagus ya. Jadi kayak mungkin mereka aku kasih kalah deh gitu. Mungkin apa yang kamu bisa ngelakuin untuk tidak meremehkan itu link back terhadap beban dari Mosi. Jadi beban pembuktiannya apa dari Mosi, semangat dari Mosi itu kayak gimana, kalian bisa bawa ke situ. Ini kadang-kadang kan kita nggak tahu apa itu yang bias terhadap sisi kita dan apa yang nggak bias terhadap sisi kita. Jadi kita jangan ngeremehkan kalau kita nggak bisa bias sama sekali. Jadi kita fokus saja terhadap semangat dari Mosi. Mosi itu maunya apa. Jadi bukan cuma kayak mekanisme atau model, tapi kayak em, aktor orang tuh kayak gimana aja sih begitu. Kayak misalnya yang tadi this house believes that debating community has failed. Berarti beban pembuktiannya bukan cuma ada benar atau salah, tapi kayak definisi dari kegagalan itu tuh gimana. Dewan ini percaya bahwa debat itu komunitas debat gagal. Gagal itu kayak gimana? Itu pembuktiannya. Jadi kayak kamu bisa relate back ke situ untuk tidak meremehkan argumen mereka. Kalaupun kamu bisa meremehkan argumen mereka karena mereka nggak menjawab eh, semangat dari emosi, berarti meremehkan kalian tuh terjustifikasi gitu loh. Jadi relate aja terhadap semangat dari emosi, berarti kalian terjustifikasi begitu. Ada pertanyaan yang lain nggak? Atau mungkin bahkan kayak sudah menjawab belum tadi ke pertanyaan-pertanyaan yang tadi sebelumnya? Kalau aku udah Kak. Ya, 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 Kak.
Gitu. Halo Kak, aku izin tanya. If there Ya. is kayak ada contradiction, tapi tidak di point out oleh tim lawan, apakah itu kita harus kurangin speaker score atau biarin aja? Karena Kalau tidak di nggak di point out jangan dikurangin. Contradiction apa-apa kalau misalnya nggak di point out jangan dikurangin. Kalau di point out baru dikurangin. Jadi kayak kalian harus peka juga. Ya. Tapi what you can credit is that kalau misalnya mereka tuh contradict terus kayak contradict terus mereka bawa dua kasus yang berbeda, berarti likelihoodnya dalam konteks berbeda dong karakterisasi yang berbeda. Berarti satu argumen dan satu manfaat mereka tuh bakal lebih lemah. Jadi kalian bisa menggunakan itu sebagai um, clash yang kayak oh pembicara pertama bilang kayak gini terus pembicara dua kayak gini nggak di pound out tapi kayak um, aku nggak bisa pakai manfaat yang pembicara pertama karena nggak sekuat misalnya pembicara kedua jadi kayak kalian bisa include itu di clash dan kasih alasan kenapa kemudian pembicara pertama itu tuh kurang tapi nggak secara spesifik kayak mengurangi eh, pembicara pertamanya cuma gara-gara kontradiksi. Jadi alasannya berbeda. Jadi alasannya bisa karena mereka nggak kasih likelihood. Tapi kalau misalnya likelihood mereka tuh bagus dan kuat dan dua-duanya kontradiksi, itu malah justru speaker score-nya mereka bisa tambah bagus. Apalagi kalau speaker ketiganya mereka bilang, oh sebenarnya kita nggak kontradiksi kok. Kita tuh cuma main di konteks yang berbeda biar lebih dermawan. Tuh, itu bisa kayak gitu. Jadi cuma gara-gara kontradiksi bukan berarti mereka kalah. Tapi dinamis dari debatnya itu gimana? Begitu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain, nanti aku nunggu aja beberapa menit biar kalian ada pertanyaan. eh Nanti aku juga bisa ini em, jawab. Aku bisa jawab sampai jam 2.30. Jadi kalian kalau ada pertanyaan boleh dipikirin dulu, terus nanti aku jawab.